Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masuk ke pertemuan 13 ya, tentang penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Carnot T-map. Carnot ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Jadi dia menggunakan metode pengelompokan pasangan angka yang saling berdekatan. Dua kotak berdekatan atau pair, 4 kotak kuat. Jadi ada 2 atau 4 yang bisa kita terapkan. Tetapi kalau misalkan 3 ya tidak ada ya. Atau 8 kotak berdekatan oktat. Untuk dapat melakukan minimasi pada karta Carnot, sebaiknya pemahaman tentang pengisian nilai SOP dan POS pada Carnot dipahami terlebih dahulu, karena pengelompokan ini dimungkinkan untuk keadaan 2, 4, dan 8 yang berdampingan gitu. Jadi pada pertemuan 12 sebelumnya tolong diperhatikan dahulu ya. Nah, metode penempatan SOP dan POS pada peta Carnot ini untuk 2 variabel ya. Maka jumlahnya kotak 2n, n adalah variabel, maka 2 × 2 sama dengan 4. Karena tadi 2 × 2 ya, 2-nya itu adalah variabel. Di sini ada 2 variabel, A action dan B action. Ini juga sama ya, maksudnya di sini adalah A dan B ya. Nah, untuk peta Carnot itu kita buat ujung di sini ada garis ya. Karena di sini 2 × 2, di sini ada 4 ya, 4 kotak. Maka ini dibikin 4. Jadi untuk penulisannya itu boleh kita memakai digit 01 atau untuk variabel kita pakai abjad ya, atau XY itu juga bisa. Nah, karena di sini di slide ini ya, ini kita menggunakan variabel menggunakan abjad A yang disebut dengan B. Nah, untuk A action dan B action itu adalah 0, 0, maka dia di sini adalah 0, 0. Maka nilai pada key map-nya adalah dia 0. Kemudian untuk 01 atau disebut dengan dia A-nya adalah 0 di sini ya. Kemudian B-nya adalah 1. Maka A action B. Kalau mau ditulis 0, 1 boleh di sini. Kemudian ada A-nya adalah 1, B-nya adalah 0. Maka B action-nya adalah A kali B action di sini ya. 1 A-nya dan B-nya di sini 1, maka A dikali B. Jadi AB ya. Maka A action dan B action sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Jadi ini kita urutkan dari sini, dari sebelah kiri. Kalau dia kotaknya 4 ya, maka di sini 0, 1, 2, 3. Jadi di sini A action dan B action sama dengan 0, 0 sama dengan 0 pada nilai pada key map-nya ya. A action B kali B sama dengan 0, 1 sama dengan 1. A kali B action sama dengan 1, 0 sama dengan 2. A kali B sama dengan 1, 1 ya. Ini tadi ya. A1, B-nya 1, maka dia sama dengan 3.
karena di sini urutan nilai ketiga. Nah, contohnya di sini adalah untuk Carnot A B C sama dengan A dikali B action ditambah A dikali B. Nah, karena dia di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, ya, ini B sama dengan 0. Maka kalau A pasangan B, A action dan A kali B action sama dengan 1, 0. Ini 2 ya. Kita pakai tadi yang 2 dari mana? Kalau dia 1, 0 ya, sama dengan 2. Ini dia kalau B itu dia 2 pangkat 0, itu dia 1, tapi dia tidak ditulis karena dia 0, karena B action nilainya berubah jadi 0. Kemudian A 2 pangkat 1 2, jadi ini ditulis ya karena dia yang tidak action. Jadi kalau 1, 0 nah, sama dengan 2 gitu. Ini juga sama. Nah, di sini A, B sama dengan 1, 1 karena dia di sini adalah A-nya dia 1 ya, karena tidak berubah nilainya SOP-nya. Nah, sama dengan dia 1, 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini dari mana? 3 di sini adalah B-nya adalah 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. A-nya adalah 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi 3 ya. Nah, di sini 3 ditulis. Jadi kalau langsung dilihat langsung dikelompokkan di key map, di peta key map di sini ya, di tabel. Ini kita bisa lihat langsung. Kalau dia di sini adalah A, B 0, berarti dia A action 0, B action adalah 0. Nah, di sini A, B, dia di sini B-nya adalah 1, berarti di sini A action di sini. Di sini adalah 0. Ini juga sama. Kalau A-nya dia di sini 1, berarti dia A biasa ya, bukan dikomplementkan. Kemudian di sini B-nya adalah 0. Maka di sini A kemudian B action. Maka di sini ditulis di sini untuk SOP dia diberikan angka 1. Ini juga sama. B dia 1, A-nya dia 1, maka dia ini dia 1 ya. A B 1 1 1 0 kali 1 ya 1 di sini. Kalau dia di 0 dengan 1, 0 kali 1 dia 0. Karena posnya di sini adalah diberi angka 0. Kalau 0 kali 0 ya 0. 1 SOP-nya dia diberikan dia di sini 1. Maka dia di sini diberikan angka 1. Nah, untuk baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2 diisikan dengan 1 karena fungsi merupakan dia bentuk SOP. Ya, ini ditulis dia 1. Baris 2 kolom 2 dan diisikan dia 1, baris 2 kolom 1 ya, dia diisikan dengan 1 karena dia bentuknya SOP. Untuk mendapatkan fungsi pos didapat dari 0, yaitu A action dikali B action ya, maka dia 0. Ini ya,
A action dan B action dia 0. Ditambah A action dikali B action di sini. Selain letak SOP, jadi dia 0. Jadi untuk posnya adalah A action dikali B ditambah A action dikali B, ya. Di sini A action kali B ditambah A action dikali B. Jadi A ditambah B dikali A ditambah B action. Jadi A ditambah B dikali A ditambah B action. Jadi peta Carnot untuk variabel 3 jumlah kotak 2n variabel, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah ini yang 2 pangkat 3 berarti 8 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi ini karena dia variabelnya kan ada 3 ya. Dalam penulisannya untuk M-nya ya, ini berbeda dengan yang sebelah kiri. Jadi ketika kita mengelompokkan, di sini ada 0, 1, bukan 2, tetapi di sini 3. Nah kita 2-nya taruh di sebelah ujung sini, 2. Begitu juga dengan ketika nanti, jadi ini yang di tengah ini 7-nya bukan di belakang, tapi 7-nya ada di tengah, 6-nya ada di sebelah kanan. Nah untuk peta Carnot-nya untuk variabel 3, di sini ada 3 variabel ya, A, B, C. A action dan B action ya. Berarti dia 0, 0. Karena dia di sini ada komplemennya. Kemudian 0, 0, 1 ya. 0, 0, 1. Berarti di sini A action dan B action kemudian C. Nah 0, 0, 1 dia 1. Ini dapat dari mana ini 1? Ya ini untuk apa? Pemberian nomor atau kita pangkatkan. Misalkan di sini 1, 2, 4 ya. C-nya adalah 2 pangkat 0, B-nya adalah 2 pangkat 1, A-nya adalah 2 pangkat 2 ya. Nah, jadi kan 4, 2, 1 tuh di atasnya misalkan. Jadi kalau misalkan dia A, B actionnya, maka dia kita tidak tulis gitu. Maka C-nya 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 0 adalah 1. Maka di sini tulis 1. Begitu juga yang lainnya gitu ya. Misalkan di sini 4, 2, 1 di sini. A action dan B C. Nah, untuk ininya apa namanya? Hasilnya pada urutannya tadi M-nya berapa? Maka di sini 4, 2, 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 4, 2, 1 dari mana tadi? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Maka di sini kalau 2 ditambah 1 sama dengan 3. 4-nya nggak usah ditulis karena dia A action di sini. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6-nya adalah yang mana 6-nya di sini? A kali B ya, ini A kali B C action. Jadi ini adalah peta Carnot untuk 3 variabel ya. Dalam SOP letaknya diberi angka 1. Ini ya. Sini. Jadi kalau kita mau pasangkan BC-nya adalah 00, 01, 11, 10 terpasangkan dengan A 01. Nah. Sekarang yang ketiga di sini. Contoh yang ketiga adalah A, B, C, A action dan B kali C, C action ya, tambah A kali B, C action, tambah A
kali B kali C. Nah, dalam biner, maka kalau kita buat peta Carnot-nya di sini adalah, berarti kan sama seperti tadi, itu dia ada 3, berarti 2 pangkat 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau kita urutkan ya, di sini M-nya berapa? Adalah 0 ya. Saya tulis pakai 0. Kemudian di sini M-nya adalah 1. Kemudian di sini ini kan 0, 1, 2, 3. Berarti di sini 2. 2, kemudian di sini 3. Ini 3 ya. Jadi 0, 1, 3, 2. Ini juga sama. Berarti di sini untuk pakai 10 ya. 4. Kemudian di sini 5. Jadi di sini 7. Berarti di sini 8. Di 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Coba kita cek. Yang 0, 1, 0. Berarti A-nya adalah A action. 0, 1, 0. 1-nya adalah B dikali B. C-nya adalah C action ya. Maka di sini untuk M-nya adalah 2. Ya. Ini juga sama. Nah, ini penggambaran peta Carnot-nya, bentuknya untuk 2 pangkat 3 ya. Ada 8. Nah, di sini. Nah, ini diberi angka 1 sama dengan SOP. Nah, kita tahu yang tadi SOP adalah penjumlahan kemudian perkalian daripada penjumlahan ini. Ini bentuk SOP nih ya. Jadi kalau SOP itu di pertemuan ke-12 ya. SOP adalah penjumlahan dari hasil kali. Jadi sum of product atau SOP. Jadi dia memiliki kanonik A, B, C atau F sama dengan A dikali B kali C. Hasil dari kali, penjumlahan dari hasil kali ya. Ini penjumlahan dari hasil kali. Jadi ini dikalikan dulu kemudian dijumlahkan. Jadi di mana setiap suku di dalam ekspresi mengandung literal yang lebih lengkap, rubahnya itu komplement maupun yang tidak. Di sini ada nilai komplement. Jadi tadi yang saya katakan adalah komplement atau A action, B co-action, B action dan C action. Ini adalah SOP. Nah, kalau POS bagaimana? Perkalian dari hasil jumlah product of sum atau POS. Jadi A ditambah B ditambah C kemudian dikali A ditambah A B action ditambah C. Nah, ini ditambahkan dulu. Tapi
untuk pada pos tanpa komplement memiliki nilai 0. Jadi kebalikannya daripada sub. Kalau pos itu dia di dalam B action di sini dia dikatakan 1 ya. Nah, jadi ini tadi yang di mana? Ya. Ini 2 BC sama dengan 10 ya. BC 10 sama dengan 2, makanya dia 2. Ini dia masuk diberi angka 1 sama dengan SOP. Nah, sini 1. Yang lainnya gimana? Yang lainnya. Ini dia masuk SOP ya, 267. Nah, ini 267 BC 101011. Jadi yang mana tadi? Yang ABC berarti ini ya. Yang ini sama yang di bawahnya 1. Ini 1. Nah, jadi gini, baris 1 kolom 4, baris 2 kolom 3, ini kan baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 4 diisikan dengan 1, karena fungsi merupakan bentuk SOP, sum of product ya. Jadi dia diberikan nilai 1 atau diisikan dengan 1. Untuk mendapatkan pos, jadi kebalikannya. Jadi yang nggak mendapatkan pos tadi, yang nggak mendapatkan SOP, yang tidak mendapatkan nilai 1 ya, maka ini dia dapat dari nilainya 0. Ini 0 0 0 0 0 ya. A action dan B action kali C. Nah, ini yang selain. Nah, misalnya gini, A B C action, berarti kan gini, 0 0 0 0 kan, A B action kemudian kali C, A 0, ini 0 0 1 ya kan, A action B action kali C 0 0 1. Nah, ini bentuknya adalah pos ya. Pokoknya kalau dia sudah ketemu dia SOP-nya diberi angka 1 di sini 1 1, maka selain daripada itu dia pos. Nah, jadi pos ini gimana jadi ini? Nah, ini kita sederhanakan dalam bentuk apa namanya, pos ya, dalam bentuk pos. Nah, rumusnya gimana tadi? Jadi kalau dia pos ya, tadi di pertemuan 12 dia bentuknya seperti ini untuk perkalian dari hasil jumlah. Jadi A tambah B tambah C dikali A ditambah B dikali C, B action ya. Jadi seperti ini, maka hasilnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah A ditambah B ditambah C. Itu untuk pos ya. A ditambah B tambah C. Ini ada yang kurang ya kayaknya. Ini nih. Ini harusnya tambah. Ini juga sama. Tambah. Ini tambah. Ya. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Oke. Mana lagi tadi ya? Kalau yang 8, 2 pangkat 4 dia 16.
Nah ini bentuknya seperti ini kalau 16 ya, peta Carnot-nya. Jadi nanti kalau disuruh bikin peta Carnot, yang pertama-tama adalah Anda bikin jumlah kotaknya dulu, 2 pangkat N. Berapa? Ini kan ABCD ya, berarti 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah kita sandingkan dengan ABCD. Kalau tadi misalkan 3 variabel, berarti dia A, B, C. Nah ini kita sandingkan dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1 ya, 1, 1, 1. Jadi begitu ya untuk penyederhanaan dengan Carnot map ya. Nah untuk yang sebenarnya kemarin nih saya mau menjelaskan tentang pertemuan 12 sebelum masuk ke pertemuan 13 ya. Ini saya mengulang kembali tadi tentang kanonik. Jadi sebelum masuk pertemuan 13 itu Anda harus paham tentang kanonik. Nah, jadi di pertemuan 12 itu ada kanonik penyederhanaan dengan hukum aljabar Boolean. Ini seperti ini ya. Tadi kita bahas tentang SOP dan POS ya. Jadi kalau SOP adalah penjumlahan dari hasil kali perkalian dari hasil jumlah product of sum atau POS. Nah, ini ada min term dan max term. Min term di sini adalah pakai yang di kata lain itu adalah SOP ya. Kemudian ada max term ya, itu adalah POS. Karena di sini dia punya 4 variabel A, B, C, D. Ya. Kemudian untuk POS tadi adalah kan dia dikali ya. Berarti ini kan penjumlahan dari hasil kali gitu. Jadi dibentuknya seperti ini termnya ya, dari setiap literalnya itu dia A action, B dikali B action dikali C action dikali D gitu. Maka dia lambangnya adalah M0. Tadi saya mengatakan bagaimana cara mencari M0 ini gimana. Itu bisa Anda gambarkan kemudian, atau tadi 2 pangkat 0 atau 2 pangkat 1 atau 4 yang disebut dengan 4, 2, 1 tadi ya. Kemudian di sini ada POS, tadi kan SOP ya. Ini kan di sini ada SOP ya. Ini, jadi jangan kebalik. Ini adalah SOP, di sini adalah POS. POS itu. Nah, POS di sini kita disebut dengan max term. Termnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi penjumlahan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari min term dan max term, ini kebalikannya, kedua-dua nih saling kebalikan. Contoh gini ya. Kita ambil yang ini, contoh. A action dan B action itu kan dia 00. Perubahannya dia 00. C-nya adalah dia 1, D-nya adalah 0. Jadi untuk mencari M-nya adalah M2. Karena di sini 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 2, maka M2 di sini. Kemudian max term-nya, kalau max term di sini dia tidak, karena dia A action, dia bukan action ya. Di sini adalah A tambah B ditambah C action ditambah D, maka dia C action-nya adalah 1. Nah, ini kebalikannya daripada min term. Di sini C biasa dia 1. C action-nya dia 1. Jadi kayak negatif positif ya, seperti itu. Lambangnya adalah M-nya M besar, M2. Ini juga sama. Tadi kita pakai misalkan untuk 421 gimana? Kalau misalkan Anda tidak bisa menggambarkan ya, tadi saya pakai dengan cara saya 421 tadi ya. 421 dari mana? D-nya adalah 2 pangkat 0, C-nya adalah
2 pangkat 1 sama dengan berarti 2 ya di sini. Jadi kan di sini kalau di sini 2 4 2 1 berarti 4 2 1 16 ya di sini. 8 ya, 8 di sini. Jadi ada 8. 8 4 2 1 ya. Bukan 8. 6 4 2 1. Jadi kelipatan 2 lah gitu ya. Jadi ini bagaimana ketemunya? Jadi M2 ya. Jadi ini kan 2 pangkat 1 ya, 2 ya. Jadi ini M2 ya. Selanjutnya nih ya. Nah, ini juga kita harus paham tentang hukum teori aljabar boleh ini ya. Di sini ya biasa kita nanti ketemu dengan hukum distributif. Bentuknya seperti ini, A kali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi sebenarnya kalau sebelum masuk ke pertemuan 13 ya harus Anda pahami dulu nih yang di pertemuan 12 gitu ya. Nah misalkan gini, kita disuruh menuliskan bentuk kanonik SOP dan POS ya, di tabel kebenaran dan gerbang logika dari hasil SOP dari persamaan. Nah di sini ada contoh misalnya gini, F A B C sama dengan A ditambah B action dikali C. Berarti dia SOP-nya gimana? Jadi kita melengkapi dulu literalnya. Dari setiap suku di sini agar jumlahnya dia sama. Jadi dia saling melengkapi. Jadi kita pakai rumus apa? Rumusnya adalah rumus distributif ya. Seperti ini nih. Nah, dikalikan B tambah B action ya, karena kita untuk kekurangan variabel A itu untuk memenuhi ya dari variabel B gitu maksudnya. Jadi A dikali B tambah A kali B action. Ini udah dapat nih. Nah ya, nah, kita lengkapi lagi karena di sini kan ada 3 variabel tadi kan. Tapi dia sukunya tadi belum lengkap. Setiap suku ini tadi nih ya. Jadi AB masih kita kalikan lagi C, karena C-nya di sini kita bisa C, kemudian tambah C action, ya. Jadi ketemu A ditambah lagi A dikali B action C ditambah C action dikali C action ya. Jadi ini ketemunya gini, A dikali B dikali C ditambah A B C action ditambah A ditambah B kali C kemudian ditambah A kali B action dikali C action. Jadi ini udah ketemu nih yang literal A ini ya. Dari setiap sukunya tadi dia udah ketemu saudaranya lah, A B C tadi. Nah sekarang yang BC gantian, kekurangannya adalah ke variabel A, maka kita kalikan BC dikali A tambah A action, B action kali BC ya, dikali A ditambah A action. Jadinya adalah, jadi ini dikali A B action dikali C tambah A B C B action ya. Hasilnya gimana? Nah ini kita gabungkan A ditambah BC. Jadi A B C ditambah A B C action ditambah A kali B. Nah ini ada yang sama nih. Yang sama adalah ini nih ya. Ini dihapus, disederhanakan. Maka A B C ditambah A B C action ya. Jadi ada berapa literal? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 literal ya. Sampai sini sudah selesai belum? Belum. Nah, masih ada
yang ada adalah nah ini kalau A-nya tadi kan kalau kita rubah ke angka tadi 001 ya. Di sini B A B action dan C action adalah 100, A B action adalah C kemudian 101 ya. Ini gimana cara untuk menentukan M-nya tadi itu ya? Ini masih udah di bawah ya. Ya, untuk menentukannya tadi kan saya bilang boleh lihat tabel kebenarannya. Nah, atau Anda pangkatkan 421 tadi. Nih, untuk mencari M ya. Untuk mencari M1, M4, M5, M6 ya. M1. Nah, ini saya besarin. Ini yang penting SOP-nya mana? Kemudian di sini ada simbol sum ya, sigma ya. Di sini. Ini didapat M1456. Kalau kita cari adalah kita pakai tadi 421. Kalau di sini A adalah 0, B-nya adalah 0, berarti kan nggak bisa dihitung gitu. Berarti gini, C adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Ini kan 1 ya. 1. Kemudian B 2 pangkat 1 adalah 2. 4-nya 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Sini. Jadi ini ya dapatnya 1 gitu ya. Contoh yang ini lagi nih. A, B action dan C action 100 ya kan. Nah ini 4. Kenapa dari 4? Karena C nya adalah 1, B nya adalah 2, A nya adalah 4 tadi. Contoh lagi misalkan kenapa 5 nih sini. Kita cari di sini ini ya. C nya adalah 1, B nya adalah 2. Nah 2 tadi nggak ditulis karena dia B action. A nya adalah 4. Jadi 4 tambah 1. Jadi dia 5. Ini 5 nih. Jadi sebenarnya kalau ditulis di sini adalah 1 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7. Nah ini untuk hitungan untuk melengkapi kanonik SOP ya, SOP. Atau juga M1 kali M4 kali M5 kali M6 kali M7 ya. Kalau misalkan tadi yang nggak bisa kita pahami, Anda bisa lihat tabel kebenarannya di sini. Kan 001 ya sama dengan 1 ya. Ini 001 sama dengan 1. Boleh lihat langsung di tabel kebenarannya di sini. Misalkan 1004 1015 ya. Sini 54 ya. Nah, ini untuk SOP. Sedangkan untuk POS, nilai daripada POS ini tadi ya, kita lihat di sini caranya gimana. Nah, ini ada kasus ya. Untuk kanonik SOP dan POS, tabel kebenaran gerbang logika hasil SOP dari persamaan A, B, C, A plus B, C. Jadi ini kita ubah dulu ke dalam format POS. Ini hukum distributif ya. Jadi A tambah B action dikali A ditambah C. Jadi lengkapi dahulu literalnya untuk setiap suku agar jumlahnya sama. A ditambah B action sama dengan A ditambah B action ditambah C dikali C action.
Jadi untuk kekurangan variabel C itu dijumlahkan. Kalau tadi itu dikalikan, ya. Ini dikalikan nih untuk SOP. Nah, untuk POS ini dijumlahkan, C kali C. Ya. Di sini jadinya hasilnya adalah A tambah B action ditambah C dikali A ditambah B action dikali C action. Kemudian yang kedua di sini A tambah C, karena tadi yang sudah dihukum distributif A ditambah C kan. Nah, ini dijumlahkan dengan B kali B action, ya, karena kekurangan variabel B. Jadi bentuknya gimana? Nah, ini hasilnya nih ya. Tapi kalau ada yang sama maka dihapus nih. Nah, ini dihapus, ini dihapus. Jadi urutannya adalah sebenarnya yang ini ya, A B C. Nah, kalau A B C itu ini dulu ya, maka ini kan M-nya M0 di depan. Jadi A tambah B tambah C. Berarti kemudian yang M2-nya yang mana urutannya? Kalau M2 berarti ini tadi M2. Oh, ini ada yang sama ya, masih ada yang sama nih. A B C sebentar. Oh ya, ini kan udah diturunkan ya. Nah, ini M2-nya adalah ini ya. Nah, ini M2-nya ini. Ini kebolak nih. Harusnya yang A B C ini di sini ya. Jadi ini kan 421 tadi ya. Kita pakai format 421 tadi. 21 itu kan masih 21 itu kan kita masih pakai format itu. Jadi kalau kita ini ya 0, M2-nya adalah 2, M3-nya adalah 3. Ya. Nih, coba lihat. Kalau POS itu kan berapa tadi? Untuk POS ketentuannya dia kebalik daripada SOP ya. Nih, kita lihat sini. Nih ya, kalau POS dia menjadi maksimum ya, POS nih ya. A itu dia, jadi kalau dia bukan A action maka dia di sini 0 nih. A B C nya dia 0, jadi dia nggak dihitung. Jadi maka M nya adalah 0 gitu. Kalau B action maka dia nilainya 1. Jadi kalau ini 0 1 1 0 1 1 0 1 1 berarti mana nih? 0 1 1 3 ya, 3 0 1 0 0 1 0 2 ya. Pakai 421 tadi gimana? 421 421. Jadi ini 2 tambah 1 3. Yang ini ya, khusus yang ini 3 nih. Ini 3. Ini 3. Untuk A B C dia 2 ya. A plus B action dan plus C. Ini kan di sini A-nya adalah 0 ya. B actionnya adalah 1. C-nya adalah 0. Ini kalau kita pakai format tadi 421, berarti ini kan di sini 4-nya tidak dihitung, 2-nya karena kan POS ya. POS. C-nya dia 1. Jadi yang dipakai adalah 2. Maka di sini tulisnya adalah M-nya 2. Begitu. Nah, untuk yang SOP ya kebalikannya. Jadi SOP menghasilkan 14567. Jadi yang nggak ada di dalam POS itu ya pasti SOP gitu ya. So, ini duanya hilang. Jadi misalkan ini
di posnya adalah cuma 023, berarti kan 1, yang di SOP-nya adalah 1, 4, 5, 6, 7. Begitu. Nah, ini adalah penyederhanaan kanonik ya dengan hukum aljabar boleh. Nah, ini yang saya sampaikan di pertemuan 12 dan 13. Seharusnya bisa dipahami. Lebih enaknya ngajar di kelas sebenarnya ya.